Senang banget kayaknya yang baru punya tanaman hias baru nih ya. Iya dong Reza, ini baru dikasih sama teman saya nih. Lumayan kan untuk nambah-nambah tanaman hias di rumah dan juga kalau sambil siaran di studio juga kayaknya cakep nih. Iya, tapi kalau tanaman hias ini kan cuma sedap dipandang mata gitu. Kalau misalnya kamu emang hobinya nih untuk bercocok tanam, mungkin bisa dicoba nih tanam-tanam sayuran gitu. Sayur-sayuran, tapi kan Reza kalau misalnya tanam sayuran itu bukannya butuh lahan yang lumayan dan juga kayaknya susah nih kalau misalnya di perkotaan. Nggak juga, asal kamu jeli nih melihat peluang masih bisa kok. Gimana caranya? Kita lihat liputannya berikut ini. Di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, tepat di bawah tiang-tiang beton tol layang becak kayu terhampar sepetak kebun sayur-sayuran. Kebun ini merupakan hasil buah karya Heru, seorang pekerja lapak tanaman hias. Dulunya, lokasi ini hanya berupa lahan kosong di bantaran kali. Didorong kegemaran berkebun, Heru lantas berinisiatif meminta izin pada perangkat desa setempat untuk diperbolehkan mengelola lahan ini. Saya banyak waktu luang nganggur, saya kerja di tanaman di Tamaraya, Arema itu. Lah lantas begitu saya lihat kok kumuh, belukar gitu. Lantas saya punya inisiatif ngajak temen lah, saya paculin. Terus saya bawa bibit dari tempat saya kerja, saya tanemin. Di sini, Heru menanam sejumlah jenis sayuran seperti kol, brokoli, hingga cabai. Nah, ternyata gampang Mbak ya. Nah ini pemirsa, salah satu varian yang ditanam yaitu kembang kol ini bisa dipanen dalam 2 bulan sekali. Namun hanya saja sejumlah varian tanaman lain ini juga berbeda-beda. Misalkan seperti singkong itu bisa 8 Mbak ya. 8 bulan. Jadi memang berbeda-beda tergantung dari jenis tanamannya pemirsa. Awalnya hasil dari kebun ini hanya dimanfaatkan Heru untuk tambahan bahan masakan di rumah bersama keluarganya. Tapi lama-kelamaan, tak sedikit warga setempat yang jadi berminat membeli sayur-sayuran dari kebun Heru. Nilainya tak besar memang, namun diakui bisa sedikit menambah pendapatan Heru. Selain lebih murah, lebih segar. Ya karena lebih murah aja, kalau di pasar kan harganya lebih ada harga gitu, mahal daripada dipanen sendiri begini. Selain Heru, urban farming juga ditekuni oleh Adian warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun bedanya, di sini ia menggunakan metode hidroponik. Hidroponik sendiri adalah metode menanam tanpa menggunakan tanah, sehingga dianggap efisien dilakukan pada pemukiman padat penduduk. Nah pemirsa, sistem hidroponik seperti ini memang selain mudah secara penanganan dan juga perawatan, diklaim ini juga cukup murah begitu. Apalagi sistem sirkulasi airnya ini juga berputar sehingga tidak banyak menghabiskan air untuk menanam dengan sistem rangka seperti ini. Berawal dari hobi, tanaman hidroponik garapan Adian perlahan mulai bernilai ekonomis. Pada masa pandemi seperti ini saja, Adian dapat mengantongi 3 hingga 5 juta per bulan dari hobinya berkebun. Selain menjual hasil tanamannya, Adian juga melayani pembuatan rangka tanaman hidroponik. Jadi memang awalnya kita berpikir bagaimana untuk menjaga ketahanan pangan atau paling tidak warga di sini bisa memanfaatkan hasil dari bercocok tanam urban farming. Ya, sekarang alhamdulillah di wilayah RW 3 aja di tempat kami ini kita udah bentuk 4 lokasi yang mirip seperti ini. Nah, harapannya supaya mereka juga punya kegiatan, ya tentunya nanti selain untuk manfaat bagi yang mengelola, juga bisa mempunyai nilai ekonomi paling tidak, Mas. Kini tak hanya lingkungan rumahnya, namun Adian sudah banyak memberikan edukasi bercocok tanam hidroponik sebagai solusi minimnya lahan ke banyak komunitas lainnya. Kedepan Adian berharap langkah kecilnya akan mampu menginspirasi masyarakat luas dalam memanfaatkan lahan sekecil apapun untuk bercocok tanam. Hal ini tentu sejalan dengan target Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan ruang terbuka hijau sebesar 30% pada 2030 mendatang. Bram Herlambang, Bara Maestro, Jakarta.